Sebelum persidangan, mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku berharap dihukum mati dalam kasus yang menjeratnya. Dia mengaku berkomitmen dengan ucapannya soal koruptor harus dihukum mati. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya, hukum mati saya. Karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya sedengan-dengannya. Apapun yang namanya korupsi, basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Karena ini apa? Tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Total ada 7 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, salah satunya dari pihak Google. Saudara pernah ikut dalam kegiatan atau... Sementara hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur, tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah. Tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan. Tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua. Tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai. Terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. KPK sendiri memastikan Fuad diperiksa sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada Jumat 23 Januari 2026. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas, dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Sindosore, pemirsa. Ex Wamenakar Immanuel Ebenezer mengaku dirinya seperti singa sirkus. Noel mengklaim kasus dirinya akibat serangan balik pengusaha yang tak nyaman dengannya. Hal tersebut disampaikan Noel saat akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Noel menyebut kasusnya adalah bentuk perlawanan balik pengusaha yang tidak senang dengan kebijakan yang diterapkan selama menjabat Wamenakar. Noel pun merasa dirinya seperti singa sirkus yang dikurung di kandang. Meski begitu, ia mengaku akan menghadapi perkara ini selayaknya petarung. Ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Kita buktikan nanti. Saya memeras pengusaha. Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan. Selama ini kan saya sidang. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini
narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya saya akan bangkit kembali, karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama. Pemirsa, ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer ingatkan Purbaya untuk berhati-hati. Ia menyebut bahwa sebentar lagi Purbaya akan dinoelkan. Ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengklaim dirinya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada pejabat yang dijerat kasus korupsi. Noel menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sasaran akan dijerat suatu kasus hukum. Hal tersebut diungkapkan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi, kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Ia pun mewanti-wanti Purbaya untuk berhati-hati. Menurut Noel, siapapun pejabat yang mengusik pesta para bandit akan disingkirkan melalui kasus hukum. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih. Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1. Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati itu Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Noel juga memberikan bocoran soal partai politik yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Parpol tersebut memiliki huruf K. Immanuel Ebenezer memberikan bocoran terkait parpol yang diduga turut terlibat dalam pusaran kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ia mengungkapkan nama partai yang terlibat ada huruf K-nya. Sementara untuk organisasi masyarakat yang terlibat dalam kasusnya bukan berbasis agama. Namun Noel tidak menjelaskan secara rinci perihal keterlibatan parpol dan juga ormas yang ia maksud. Ya, tadi kan saya udah ngasih clue-nya ya. Warnanya bang, warna apa bang? Warna bang. Nanti warnanya nanti. Ya. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau bilang ada partai atau enggak. Huruf K banyak bang. Ada K-nya. Yang pakai K bang. Berapa? Saya kasih tahu, ormasnya bukan ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya.